wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala qulubil muslimina wal mu'minin wa ja'ala ad-daylaqa ala qulubil munafiqina wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa tabi'it tabi'ina wa ma tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin.
Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Alhamdulillah, di momen yang dimuliakan Allah pada hari ini, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita, terutama dan utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Dan tidak lupa karunia kesehatan yang Allah berikan kepada kita pada hari ini, sehingga Allah menggerakkan keimanan kita, Allah menggerakkan nilai ketakwaan kita untuk hadir dalam majelis Jumat yang dimuliakan Allah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Sebenarnya apa sih hakikat hidup kita ini sesungguhnya sebagai manusia? Allah menciptakan kita mulai dari nutfah, kemudian menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging Allah tiupkan ruh, kemudian menjadi janin di dalam kandungan seorang ibu. Pada bulannya dia lahir, maka menjadilah bayi yang mungil, yang begitu disukai dan dicintai oleh orang tuanya. Kemudian berkembang menjadi seorang remaja, kemudian menikah, dan akhirnya menua, dan akhirnya meninggal dunia, kembali lagi kepada Allah. Lantas, apa hakikat hidup sesungguhnya? Apakah hanya berjalan-jalan? Apakah hanya bersenang-senang? Apakah hanya tiap pagi berangkat mencari nafkah pulang sore? Apakah tiap hari libur menikmati liburannya? Hakikat hidup manusia sesungguhnya adalah yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia yang ada di barat, yang di timur, di selatan, utara, dan seluruh dunia ini, dipanggil oleh Allah, ya ayuhan nas. Untuk apa? Ubud, beribadah, sembahlah. Kepada siapa? Rabbakumul ladzi, Rabbakum, kepada Tuhan kamu, kepada pencipta kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menjadikan kamu dari sebuah nutfah yang hina menjadi manusia yang mulia. Waladzina min qablikum, dan menjadikan orang-orang sebelum kamu dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Untuk apa? La'allakum tattaqun, yaitu sebagai manusia untuk yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikat hidup kita adalah untuk beribadah,
untuk beribadah kepada Allah, untuk meningkatkan keimanan kita hingga mencapai derajat takwa. Apa itu ibadah? Apakah hanya sholat 5 waktu? Apakah puasa di bulan Ramadan? Apakah melaksanakan zakat, melaksanakan infak? Ibadah kepada Allah cakupannya luas. Sementara yang tadi saya sebutkan adalah ibadah wajib, yang wajib dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi untuk mencapai derajat takwa, kita harus mengolah hati kita. Kita harus mengolah keimanan kita. Kita harus mengolah keislaman kita. Bahkan kita harus mengolah ibadah kita. Dari ibadah yang biasa-biasa saja menjadi ibadah yang luar biasa. Itu insya Allah akan meningkatkan derajat takwa kita kepada Allah. Di dalam surat Al-Mu'minun disebutkan ciri daripada orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yu'minuna wal alladzina yu'mina dan menginfakkan harta kepada Allah. Jadi ciri daripada orang yang beriman yaitu innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina, yaitu orang-orang yang disebut nama Allah, dzukirallah, wajilat qulubukum, maka gemetarlah hatinya. Jadi ketika dia disebut nama Allah, gemetar hatinya. Bukan gemetar begini, tapi hatinya yang gemetar. Ketika mendengar Allahu Akbar, langsung telinganya sebagai input, kemudian hatinya menjawab, sudah waktunya sholat. Saatnya saya harus mencari tempat sholat. Saatnya saya harus mencari masjid. Saatnya saya harus mencari mushola, karena Allah telah memanggil. Itu innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi ketika dipanggil nama Allah, maka gemetarlah hati. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Wa idza, dan ketika tuliyat alaihim, dibacakan, dijelaskan, didakwahkan, diperdengarkan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Ayat-ayat Allah tidak hanya bersifat ayat yang di dalam Al-Quran, tapi ada ayat-ayat yang berupa ayat kauniyah, yang berupa proses alam, kejadian alam, kekuatan alam. Itu hanya bisa dilihat oleh keimanan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi seorang yang beriman, ketika dia disebut nama Allah, ketika disampaikan ayat-ayat Allah, diberi dakwah tentang ayat-ayat Allah, diberi dakwah tentang bagaimana beribadah kepada Allah, maka bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah dia bertawakal atau berserah diri. Jadi orang beriman di dalam hidupnya, dia selalu berserah diri kepada Allah. Dia berserah diri tentang kehidupannya kepada Allah. Dia berserah diri tentang rezekinya kepada Allah. Dia berserah diri tentang jodohnya kepada Allah.
Jadi ketika dia diuji Allah, baik dia diuji kesulitan maupun diuji kesenangan, dia berserah diri kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi hakikat hidup manusia adalah untuk beribadah. Untuk beribadah tujuannya itu adalah untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah. Untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah, mengelola, membina, menempa hati agar menjadi orang-orang yang beriman. Lantas kita bertanya kepada kita, apakah saya ini sudah beriman? Apakah kami ini sudah beriman? Hanya dirinya dan Allah yang bisa menjawab. Karena keimanan seseorang tidak bisa dilihat dari kasat mata, tapi bisa dilihat dari perilaku dan akhlaknya setiap hari. Ketika azan tiba, dia langsung bersegera untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah kepada Allah. Ketika dia melihat sesuatu penghalang di jalan, atau ada batukah, atau ada durikah, kalau dia merasa bahwa ini akan membahayakan orang lain, keimanannya yang berbicara. Insya Allah, bismillah, saya singkirkan penghalang ini yang akan mencelakakan orang lain. Itu sedikit, tapi insya Allah pahalanya besar. Itu kecil, tapi bisa menempa kebiasaan kita untuk meningkatkan keimanan kita. Kita sedang duduk berdua, atau bertiga, atau berbanyak orang. Tiba-tiba ada uang jatuh, atau ada dompet jatuh, atau ada handphone menggeletak. Indikator imannya langsung bekerja sebagai indikator kebaikan, bukan indikator yang tidak baik. Mumpung nggak ada orang, comot nih. Bukan begitu. Orang beriman ketika menemukan barang yang bukan miliknya, dia akan amankan. Ketika di masjid ada ketinggalan, dia akan ambil dan akan serahkan ke marbot. Kalau yang pemilik barang itu memang sudah tidak ada, diserahkan ke majelis DKM masjid untuk diumumkan pada hari berikutnya. Orang yang beriman ketika mengendarai kendaraan, dia akan selalu berdoa kepada Allah. Ketika dia keluar rumah, dia selalu akan menghiasi doa kepada Allah. Dia akan berlindung kepada Allah. Ketika dia berada di suatu kondisi, di pasar atau di mana, dia akan selalu berdoa, bermunajat kepada Allah. Mau masuk masjid aja, dia akan berdoa kepada Allah. Itu hal yang tiap hari. Untuk melangkahkan kaki saja, ketika dia mau masuk ke toilet, karena kebiasaan imannya yang menggerakkan tubuhnya, yang menggerakkan seluruh anggota badannya untuk melakukan kebaikan, dia akan masuk ke toilet dengan kaki kiri. Selalu itu adalah indikator daripada orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada 1 bulan lebih ini kita telah menyaksikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan telah dilanggar, telah dinodai oleh sebuah kemaksiatan. Di seberang timur Asia Timur sana, utamanya yaitu di negeri Palestina, kita menyaksikan setiap hari bagaimana Zionis laknatullah menghalalkan segala cara, melanggar undang-undang internasional dan melanggar undang-undang peperangan. Yang menjadi korban adalah anak-anak, wanita, para orang tua, semua warga sipil, bukan militer. Kita menyaksikan dan kita bisa melihat bagaimana tersentuhnya hati kita. Kita tidak bicara tentang keimanan,
Tapi kita bicara tentang kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan telah dilanggar di sana. Apalagi kita yang berasa dan merasa bahwa kita sebagai muslim dan kita merasa sebagai orang beriman, pasti akan tersentuh. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa jika engkau melihat kemaksiatan di depan mata, maka halangilah atau hilangkanlah kemaksiatan itu dengan tangan. Jika dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisan. Dan jika dengan lisan tidak mampu, dengan hati, karena itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, ketika kita melihat saat ini di berbagai media, baik itu media digital, media elektronik, maupun media tulisan, kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu telah dilanggar. Bagaimana kita melihat ribuan orang, kurang lebih sekitar 13.000 orang telah dibunuh. Itu kita tidak bicara masalah agama, tidak bicara masalah suku, tidak bicara masalah ras, tapi ini adalah nilai-nilai kemanusiaan. Manusia mana yang senang ketika melihat manusia yang satunya dizolimi? Itu adalah nilai kemanusiaan, apalagi ditambah dengan nilai iman. Nah, oleh karena itu iman kita tergerak. Bahkan beberapa minggu yang lalu ada aksi damai di Monas sebagai aksi protes terhadap negara pendudukan Zionis kepada negara Palestina. Bahkan aksi ini hampir menyeluruh seluruh dunia, memprotes kebiadaban dan kekejapan Zionis Palestina. Di dalam satu ayat Allah menyebutkan walan tardo angkal Yahud walan Nasoro, dan tidak akan, jadi kalimatnya walan, dan tidak akan pernah, kalau kata bahasa Inggris never, tidak akan pernah orang Yahudi itu ridho, senang kepada kita sebelum kita mengikuti apa yang menjadi kebudayaan mereka, apa yang menjadi kebiasaan mereka. Sementara kebudayaan dan kebiasaan mereka adalah bertentangan dengan akidah Islam itu sendiri. Oleh karena itu, walang tardo itu sekali-kali tidak akan pernah, dan selamanya sampai hari kiamat, mereka Yahudi laknatullah tidak akan ridho dan tidak akan senang kepada kita, terutama dan utama adalah umat Islam. Ini yang harus diingat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah di dalam hari yang dimuliakan Allah ini kita senantiasa meningkatkan keimanan kita, meningkatkan perilaku kita, meningkatkan ibadah kita yang tadinya biasanya ibadahnya masih biasa-biasa saja, kita tingkatkan menjadi yang luar biasa. Yang tadinya sholat 5 waktunya bolong-bolong, kita tingkatkan penuh selama 1 hari. Yang tadinya sholat 5 waktunya sudah tetap, sudah pas, tapi masbuk terus, kita tingkatkan agar lebih tepat waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita berharap bahwa kemaksiatan yang di depan mata kita, yang telah kita lihat sendiri, kita saksikan sendiri, bahkan kita kadang-kadang suka menyimpulkan sendiri apakah kesimpulannya itu baik atau tidak baik. Itu kadang-kadang suka terbesit di dalam hati kita. Tapi kalau indikator keimanan kita adalah indikator keimanan menuju ketakwaan kepada Allah, insya Allah
kesimpulan yang kita ambil daripada berita-berita yang kita temukan, berita-berita yang kita lihat, berita-berita kita yang baca, insya Allah kesimpulannya adalah kesimpulan positif. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal anam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana warhamna warzuqna wahdina wa'afina wa'fu 'anna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma anzil muslimin, Allahumma anzil mu'minin fil biladil Palestin wa Gaza wa fil buldanil mu'minina ammah. Allahumma asdud wa'ataka alal kufari Amerika wa Yahudi Israel wa surakaihim. Allahumma hzimhum wa zalzimhum wa satat samlahum wa farq jamlahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna wa salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsai wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha azidkum wazkuruha 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.